Nama Chibi Maruko-chan tayang di Indonesia sekitar tahun 2000-an. Ceritanya sendiri merupakan kisah nyata sehari-hari dari penulisnya, yang juga bernama Sakura Momoko. Inuyasha. Singkat cerita, serial ini menceritakan tentang manusia setengah siluman anjing dalam mengumpulkan pecahan bola arwah Shikonotama. Manusia guguk ini diwarisi senjata Tessaiga, warisan dari ayahnya yang terbuat dari taringnya. Inuyasha akan menjadi manusia biasa ketika pada malam pergantian tahun. Dia mencintai Kikyo, tapi seiring berjalannya cerita, dia juga mulai mencintai Kagome yang merupakan reinkarnasi dari Kikyo. Kagome sendiri adalah gadis SMP kelas 3 pada masa kini dan merupakan reinkarnasi dari Kikyo di masa Kagome lalu. Seperti halnya Kikyo, Kagome juga membawa senjata busur dan panah. Shikonotama berada dalam tubuhnya yang menjadi target para siluman untuk memperkuat diri. Walaupun reinkarnasi dari Kikyo, Kagome berbeda dengan Kikyo namun tetap memperhatikan Inuyasha sampai ia menyadari perasaannya sendiri terhadap Inuyasha dan cemburu apabila Inuyasha bertemu dengan Kikyo. Wajah Kagome dan Kikyo memang identik, tapi dibedakan dengan cara berpakaiannya dan watak. Kagome selalu memakai seragam sekolah dan rok mini berwarna hijau dari awal dan akhir cerita, berbeda dengan Kikyo yang selalu memakai kimono sederhana. Kikyo sendiri adalah seorang Miko, pendeta wanita suci yang memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Senjata andalannya adalah busur dan panah. Awalnya, ia dan Inuyasha memiliki perasaan, tetapi mereka diadu domba oleh Naraku yang menginginkan hati Kikyo. Akibatnya, Kikyo menyegel Inuyasha di pohon, sedangkan Kikyo sendiri meninggal akibat luka yang didapatinya. 50 tahun kemudian, dia dibangkitkan oleh Urasue, penyihir yang menginginkan kekuatan Kikyo. Namun pada akhirnya, Urasue dibunuh oleh Kikyo sendiri. Awalnya, dia membenci Kagome dan berniat membunuh Inuyasha. Tapi setelah mengetahui bahwa yang mengadu domba dirinya dan Inuyasha adalah Naraku, dia tidak lagi berniat untuk membunuh Inuyasha, tapi dia tetap membenci Kagome. Naraku sendiri adalah jelmaan dari perampok yang bernama Onigumo, pencuri yang mengalami luka bakar di seluruh tubuhnya, dan jatuh cinta pada Kikyo yang selalu merawatnya. Karena ia tak dapat bergerak, maka ia mempersembahkan jiwanya pada siluman untuk mendapatkan tubuh yang bebas, sehingga lahirnya Naraku. Dia menanamkan benih kebencian antara Kikyo dan Inuyasha, sehingga mereka saling membunuh. Ciri khasnya memiliki burung piit. Ciri khasnya memiliki luka bakar yang menyerupai gambar laba-laba di punggungnya. Dia selalu berusaha untuk mengadu domba antara Inuyasha dan teman-temannya. Namun, karena hubungan antara Inuyasha dan teman-temannya yang kuat, Naraku lebih memilih untuk memisahkan mereka dan merasuki salah satu untuk membunuh yang lain. Ciri khas tipu muslihatnya adalah mengadu domba antara sanak saudara dan teman untuk saling membunuh, dan Naraku lebih suka memberi luka emosional pada lawannya, seperti ketika ia mengontrol Kohaku untuk membunuh keluarganya dan melukai Sango ketika ia berusaha merasuki Kagome untuk membunuh Inuyasha. Pada pertarungan terakhir, Inuyasha, Sesomaru, dan kawan-kawannya bekerja sama untuk mengalahkan Naraku, dan sebelum dia mati, dia berharap pada Shikonotama untuk memisahkan Kagome dari Inuyasha dengan cara membawanya ke dimensi Shikonotama. Hamtaro adalah film kartun anak-anak yang bercerita mengenai petualangan hamster yang sangat lucu dan menggemaskan. Tokoh utamanya bernama Hamtaro yang dirawat oleh seorang gadis bernama Laura Haruna. Kartun ini sempat booming di Indonesia pada tahun 2002 di salah satu stasiun TV lokal. Biasanya diputar minggu pagi sebelum Doraemon. Kalau diingat-ingat, aku memang bermimpi memakan biji bunga matahari yang banyak dan juga lezat. Oh, itu bukan mimpi ya? Ya ampun. Apa? Jangan bercanda. Jadi pelakunya kau sendiri. Kau tadi telah mencurigai aku yang melakukannya. Kau juga mencurigai aku. Kamu. Maafkan aku. Itu adalah tugasku sebagai seorang detektif. Kau seperti detektif sungguhan. Singkat cerita, seorang gadis berpakaian sailor sedang mengejar seorang laki-laki berpakaian tuxedo dan memakai topeng. Keduanya bertarung untuk mencari kristal perak.
silver kristal yang ternyata tidak ada di tangan sang pemuda. Usagi yang terinspirasi akan kepahlawanan Sailor V berniat menjadi pahlawan seperti jagoannya. Hal itu terkabul saat bertemu dengan seekor kucing yang bisa berbicara bernama Luna, serta membuat Usagi berubah menjadi Sailor Moon. Perjuangan melawan pasukan kejahatan tidak sendiri. Perlahan Usagi menemukan teman-teman baru yang juga termasuk pengawal kerajaan bulan. Pada awalnya Sailor Moon memiliki 4 teman, termasuk Sailor V yang ternyata adalah Sailor Venus, kepala pengawal kerajaan. Perlahan-lahan sejalan dengan cerita, dia bertemu dengan Sailor lainnya hingga bertemu dengan anaknya pada masa depan, Chibiusa, pada versi Sailor Moon Super. Setelah berbagai pertempuran hingga membangkitkan kekuatan bintang mereka, Sailor Moon bertemu dengan Sailor dari galaksi lain. Hingga semua musuh yang dilawan berbasis pada nama bulan, seperti Halmon, Drakmon, Deathmon, dan lain sebagainya. Musuh-musuh yang dilawan pasukan Sailor tersebut berasal dari semua kekuatan kejahatan yang mengincar kristal perak, yang diduga memiliki kekuatan tak terhingga. Yang khas di sini adalah saat Sailor Moon menggunakan jurusnya, dia akan mengatakan dengan kekuatan datang bulan, aku akan menghukummu. Ya, miro. Mina! Hachi, film yang menceritakan seorang anak lebah ini sangat digemari pada masanya. Mungkin Anda yang di rumah juga bertanya-tanya endingnya seperti apa. Jadi gini nih, singkat cerita, jadi dalam perjalanannya Hachi bertemu dengan lebah yang bernama Aya, yang akhirnya ikut dengannya dalam perjalanan. Akhirnya Hachi menemukan ibunya dan akan menyembuhkannya dari kematian. Hachi juga akan mengetahui bahwa Aya adalah saudara perempuannya yang alhasil selamat dari penyerangan di awal cerita. Akhirnya Hachi berambisi menemukan keluarganya dan berupaya membangun kembali kerajaannya, berusaha membuatnya menjadi tempat yang terbaik. Dan juga ada sequelnya yang bernama The New Adventure of Hatch the Honeybee. Sequel ini dimulai beberapa saat setelah peristiwa dari seri pertama, setelah Hachi dan saudara perempuannya Aya kehilangan ibu mereka, Ratu Lebah, setelah serangan tawon yang menghancurkan kerajaan mereka. Bersama-sama mereka memulai perjalanan panjang dan berbahaya untuk menemukan tempat yang disebut dengan Beautiful Hill. Tempat mereka akan membangun kembali kerajaan mereka, dan Aya akan menjadi ratu. Tenten, seorang ladybug, berteman dengan Hachi dan Aya dan bergabung dengan mereka dalam perjalanan mereka ketika mereka mencari ayahnya yang hilang. Kok ayah sih? Ayahnya yang hilang masih wow. Pada saat yang sama mereka harus berhadapan dengan Apache, seekor tawon yang berusaha membalas dendam terhadap Hachi, yang menduga bahwa dia yang membunuh ayahnya. Saint Seiya, Alkisah tentang para pendekar yang memiliki kekuatan berdasarkan para pelindung di tubuhnya, yang dinamakan Cloth, dan dianugerahi kekuatan khusus kosmo dari rasi bintang masing-masing. Perseteruan antara kesatria zodiak yang terpecah belah karena berbagai pengkhianatan membuat kisah semakin menjadi menegangkan. Anime ini juga menjadi anime favorit untuk gua.
Tak bisa dipungkiri bahwa Saint-Seiya telah menjadi franchise anime dan manga asal Jepang yang sangat digemari di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kisah perjuangan saya dan kawan-kawannya dalam melindungi Athena memiliki daya tarik tersendiri di kalangan penggemarnya. Melihat kilas balik sejarahnya, Saint-Seiya berasal dari manga karangan Masami Kurumada yang terbit sejak 1986 hingga 1991 dengan jumlah 28 episode. Serial televisi dalam format anime pertama kali mengudara di TV Jepang sejak 1986 hingga 1989 sebanyak 114 episode. Nah, barulah setelah itu beberapa novel, OVA dan film bertebaran hingga dibuat juga manga yang ditulis oleh pengarang muda lain. Contoh saja spin-off seperti Saint-Seiya episode G yang dikarang Megumi Okada serta Saint-Seiya The Lost Canvas ciptaan Shiori Teshirogi. Namun, satu hal yang cukup menarik dan perlu diketahui adalah hadirnya film-film lepas Saint-Seiya yang memiliki ketersinambungan dengan serial televisi maupun manga. Bahkan serial terbarunya Saint-Seiya Soul of Gold pun memiliki ketertarikan dengan kisah aslinya. Kita mengetahui bahwa pada 21 Juni 2014 lalu terdapat film animasi CG berjudul Saint-Seiya Legend of Sanctuary. Namun di situ tidak ada keterikatan cerita dengan kisah-kisah sebelumnya dan lebih kepada sebuah remake mengenal kembali masa-masa kejayaan para pendekar konstelasi bintang itu. Berikut 5 judul film Saint-Seiya yang rasanya patut untuk dikenang kembali. Yang pertama, Saint-Seiya Evil Goddess Ares 1987. Sebelum sampai pada cerita filmnya, konflik dalam serial Saint-Seiya mencuat ketika anak-anak yatim piatu dipilih untuk menjadi Saint atau mendekar konstelasi bintang. Mereka yang layak kemudian menggunakan jirah perunggu untuk bertarung setelah menguasai kekuatan kosmos. Konsep manga dan televisi beralih dari turnamen perebutan jirah emas, pencurian terhadap hadiah tersebut, hingga misi untuk menyelamatkan Saori Kido yang diracun setelah dirinya didaulat sebagai sosok Athena. Misi penyelamatan jiwa Athena membuat beberapa saint seperti Pegasus Saya, Dragon Shiryu, Andromeda Sun, Cygnus Hyuga, dan Phoenix Ikki harus pergi ke Sanctuary demi bisa menemukan sosok yang bisa menyembuhkan Saori. Mereka harus mendaki tangga untuk berhadapan dengan 12 saint emas demi bisa menemukan sang penyembuh. Meskipun bersifat independen dari kisah televisi, namun film pertama berjudul asli Saint-Seiya Jasi Eris atau Saint-Seiya Geki Jouban, Saint-Seiya The Movie ini bertempat setelah proses perjalanan melelahkan para saint perunggu dari Sanctuary. Dalam film ini saya telah menguasai indera ketujuh. Indera ketujuh. Bersama Hyuga dan Sun, ia mengunjungi Stalsidon Academy. Disitulah mereka berkenalan dengan seorang pegawai bernama Eri yang ternyata menyukai Hyuga. Tak diduga, pada suatu malam Eri malah dirasuki oleh Eris, sosok dewi perselisihan. Eris pun menculik Saori alias Athena agar bisa menghisap energinya. Dan disitulah Eris menantang Seiya dan kawan-kawan untuk pergi ke kuil dewi-dewi sembari menyiapkan anak buahnya yang menghadang para saint perunggu itu. Yang kedua, Saint-Seiya The Hated Battle of the God 1988 berjudul asli Kamigami no Atsuki Tatakai. Film ini memiliki dasar cerita dari kisah manga dan menjadi sangat populer setelah ditayangkan. Kisahnya bertumpu pada para saint yang terlibat pertempuran setelah mengunjungi tempat bernama Asgard. Loh, kok tempatnya sama kayak kampung halamannya si Thor? Saking populernya, serial anime yang mengusung kisah seputar Asgard pun digarap. Namun, cerita ini memiliki alur yang pakemnya berada di luar kisah asli manga. Konflik film bermula kala Hyuga menghilang setelah menyelamatkan seorang pria yang menyebut kata Asgard saat berada di Siberia. Saori, Seiya, Shiryu, dan Shun yang tak mendapati kabar dari Hyuga akhirnya bertolak menuju Asgard. Setibanya di sana, mereka pun berhadapan dengan para saint dewa. Lagi-lagi nyawa Saori terancam setelah penguasa tempat itu, Saint Dolbar, dan tangan kanannya Loki menawannya. Kok sama kayak film Thor ya? Ada Loki juga. Alhasil pertempuran Saint dan kawan-kawan dengan Saint Dewa pun tak terelakkan. Yang ketiga, Saint-Seiya Legend of Crimson Youth 1988.
Film ketiga dengan judul asli Senseiya Shinku no Shounen Densetsu ini merupakan salah satu judul pertama dengan durasi sepanjang 75 menit. Dua film sebelumnya hanya memiliki durasi sepanjang 45 menit. Kisah dalam film ini memanas setelah sosok Saint Corona bernama Phoebus Abel yang mengaku sebagai kakak Athena mengancam akan menghancurkan umat manusia yang dianggap sebagai hukuman sifat korupsi di atas bumi sejak dahulu kala. Si Abel pun ini mencabut tugas Seiya dan kawan-kawan sebagai penjaga Sauri Saus Tiram. Alhasil ia mengajak tiga Saint Corona kocak anjir, dan Saint Emas yang telah tewas seperti Gemini Saga, Cancer Deathmas, Capricorn Hura, Aquarius Camus, dan Pisces Aphrodite untuk mengganti tugas Saint Perunggu. Tindakan Abel semakin tak masuk akal setelah Athena memberontak. Ia mengirim arwah adiknya itu ke sebuah tempat bernama Elysion. Setelah mengetahui insiden itu, para Saint Perunggu langsung menyerbu Abel. Film ini bertempat setelah kisah utama bertema Poseidon. Yang keempat, Senseiya Warrior of the Final Holy Battle 1989. Dalam kisah film berjudul asli Senseiya Seisei no Sashitachi ini, karakter antagonis bernama Lucifer memiliki fokus utamanya. Setelah ia berkunjung ke santuari, para bawahannya mengenyahkan para Saint Emas yang masih hidup. Athena pun menghampiri Lucifer untuk berdamai. Namun, kedatangannya itu penuh resiko, hingga membuatnya berada dalam bahaya. Para Saint Perunggu kemudian harus datang untuk menyelamatkan Athena, sambil mengalahkan anak buah Lucifer. Di tahun yang sama, dengan pemutaran film ini, serial anime Senseiya mengakhiri masa tayangnya di televisi Jepang pada 1 April 1989. Yang selanjutnya, kisahnya dilanjutkan dalam bentuk OVA pada 2002, hingga akhirnya sebuah film baru dirilis pada 2004. Yang kelima, Senseiya Heaven Chapter Overture dijadikan sebagai anime lepas keempat sekaligus terakhir dari kisah Seiya. Film berjudul asli Senseiya Tenkai Hen Joso Overture ini mendompleng kesuksesan dari OVA Hades Chapter Sanctuary, sekaligus menjadi lanjutan dari kisah utama bertema Hades. Anime berdurasi 85 menit ini dibuka dengan kondisi Seiya yang mengejutkan, yaitu lumpuh dan koma. Setelah berhadapan dengan Hades, Dewi Artemis lalu mengunjungi bumi sambil menagih tugas Sauri sebagai pemimpin santuari. Demi perdamaian bumi, Sauri pun menjalani tugas sebagai Athena. Dengan pergi ke santuari, lagi-lagi membuat dirinya terancam. Yang ternyata, semua hal itu adalah bagian dari rencana busuk Artemis demi bisa menjadi penguasa bumi. Dan pada akhirnya, semua tergantung pada Saint, pelindung Athena yang untuk menyelamatkan Sauri dan bumi dari cengkraman Artemis bersama pasukannya. Dalam film ini, cerita lebih berfokus pada Seiya dan Sauri, sementara Saint Perunggu lain tidak banyak ditampilkan. Ending anime ini dirasa menggantung oleh para penggemar beratnya. Ini juga tidak bisa dipisahkan dari memori anak 90-an. Ash Ketchum, seorang Pokemon trainer yang berpetualang mengelilingi dunia untuk menjadi Pokemon champion bersama partner imutnya Pikachu. Aslinya, serial ini hanya memiliki satu judul, yaitu Pokemon. Tapi, setelah franchise Pokemon diperluas dan diperbesar jalan ceritanya, maka dibuatlah dua serial lagi yang berjudul Pokemon Advance Generation dan Pokemon Diamond and Pearl, yang dimana kedua serial tadi masih ada kaitannya satu sama lain dengan versi originalnya. Bahkan di 2009 yang lalu, anime ini sempat difilmkan dengan judul Detective Pikachu. Digimon. Serial ini juga mengisahkan tentang dunia monster alias digital monster dan anak-anak terpilihnya yang harus berpetualang menyelamatkan dunia tersebut. Serial ini diadakan remake-nya beberapa waktu silam yang mengisahkan 7 anak tersebut yang sudah menjadi remaja, dan story-nya pun berubah menjadi kategori remaja karena banyak kisah yang tragis di dalamnya. Dragon Ball ini merupakan
mengisahkan kehidupan para pemburu dan mengelilingi dunia serta mengikuti turnamen-turnamen bela diri. Namun banyak sekali konflik yang terjadi di dalamnya. Kapten Tsubasa. Tidak mungkin ada satupun cowok 90-an yang tidak tahu dengan kartun ini. Kartun ini merupakan salah satu kartun paling influence dan membuat para cowok tergila-gila dengan sepak bola di zaman itu. Dengan perkembangan cerita yang semakin seru, bahkan sampai Tsubasa beranjak remaja, film ini bikin nostalgia banget. Tendangan pisangnya sih yang memorable banget. Detektif Conan. Serial detektif ini mengisahkan Shinichi, detektif SMA 17 tahun yang harus menjadi kecil karena organisasi jahat dan mengungkap misteri kejahatan sebagai Conan. Seperti halnya Doraemon, tidak ada progres umur di dalam serial ini. Ini masih menjadi serial shonen paling favorit hingga sekarang. Hattori, kisah ninja yang tinggal bersama seorang anak dan membantu kehidupannya sehari-hari. Shinchan, kartun bocah ini sangat lucu, membuat semua orang terpingkal-pingkal karena ulahnya, yang mengisahkan seorang anak nakal bernama Shinchan yang membuat orang tua dan teman-temannya susah. Doraemon merupakan salah satu kartun Jepang yang tidak ada matinya. Bahkan hingga kini serial ini masih terus berlanjut walaupun penulis utamanya Fujio sudah tiada. Kartun ini sangat lucu dan cocok ditonton oleh segala umur. Selain itu, tokoh-tokoh kartun Jepang ini pun sangat populer dan berpengaruh ke keseharian anak-anak hingga orang dewasa. Berikut adalah kenangan di era 90-an tersebut. Dan masih banyak kenangan-kenangan lain pada era 90-an itu. Era 90-an memang selalu punya keistimewaan tersendiri bagi orang-orang yang pernah mengalami hidup di zaman itu. Tapi, terkadang kamu harus melupakan apa yang kamu rasakan dan mengingat apa yang pantas kamu dapatkan. Semua kenangan-kenangan itu hadir kembali, tapi ku tahu kamu tidak akan pernah kembali. Yang pada akhirnya, kenangan itu lebih tertarik dengan yang lebih kaya. Dia telah mengingkari janji-janjinya yang diucapkannya dulu. Akhirnya aku ditinggal nikah. Dia anggap aku hanya batu loncatannya saja. Anjir, sebelum bangkong maneh neng. Loncat-loncat gitu sih. Nah kan curhat, jiwa ngenes kan mulai merintih. Malah bahas mantan, kenangan buruk itu mah. Sekian video dari saya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Salam mantan terwakwau.